Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurhaini dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Angkatan 2024 dengan NIM 240410600238. Oke, pada kesempatan tugas video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah PKN MI atau SD. Oke, materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi tuntunan dalam bersikap, bertingkah laku sehari-hari baik di sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Apa itu Pancasila? Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 pedoman yang penting yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai panduan agar seluruh rakyat Indonesia dapat hidup rukun, adil, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sila dan simbol Pancasila. 1. Bintang. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus percaya dan taat kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, rantai emas melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna bahwa manusia harus saling menghargai, menyayangi, dan membantu satu sama lain. 3. Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia yang menggambarkan kekokohan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia walaupun berbeda-beda. 4. Kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya setiap keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat tanpa membeda-bedakan. Yang selanjutnya, penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diterapkan di sekolah atau masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta saling menghormati antar anggota keluarga. 2. Kemanusiaan. Saling menyayangi, menghargai, dan membantu sesama anggota keluarga. 3. Persatuan, menjaga kebersamaan dan kerukunan keluarga agar tercipta suasana harmonis. 4. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan keluarga seperti menentukan kegiatan bersama atau menyelesaikan masalah. 5. Keadilan sosial, membagi tugas rumah tangga secara adil agar semua anggota keluarga merasa dihargai dan sejahtera. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk karakter bangsa. Setiap simbol dan sila Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam dan nilai-nilai praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, kita dapat membentuk pribadi yang religius, demokratis, toleran, serta menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Oke, materi kedua kita akan membahas tentang makna setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Latar belakang, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya harus diamalkan dalam keseharian, bukan hanya diucapkan atau dihafalkan. 3 lingkungan utama tempat penerapan nilai-nilai Pancasila adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya menjadi arena utama untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah bahwa kehidupan bangsa Indonesia didasari oleh nilai-nilai religius serta menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama. Di keluarga, nilai ini diwujudkan melalui pembiasaan ibadah sesuai agama masing-masing. Di sekolah, dengan pendidikan agama dan doa bersama sebelum belajar. Di masyarakat, melalui sikap saling menghormati antar umat beragama dan menjaga kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan hak asasi. Di keluarga, orang tua bersikap adil dan anak-anak dibiasakan untuk sopan santun. Di sekolah, diterapkan nilai anti-diskriminasi atau anti-bullying. Di masyarakat, diwujudkan lewat kegiatan sosial dan saling tolong-menolong.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga adalah menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di keluarga, diwujudkan melalui keharmonisan dan saling menghargai antar anggota keluarga. Di sekolah, dengan mengikuti upacara bendera dan menjunjung semangat nasionalisme. Di masyarakat, dengan bergotong royong serta menjaga kerukunan antar warga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Di keluarga, anak-anak dapat diajak berpendapat dalam pengambilan keputusan bersama. Di sekolah, nilai ini diterapkan dalam pemilihan ketua kelas atau OSIS. Di masyarakat, tercermin dalam rapat warga atau musyawarah desa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima adalah tercapainya kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi. Di keluarga, orang tua memberikan kasih sayang dan perlakuan yang seimbang kepada anak-anaknya. Di sekolah, semua siswa diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan. Di masyarakat, diwujudkan melalui kegiatan berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan. Penutup, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkannya, kita turut membangun masyarakat yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan adil. Pancasila bukan hanya sekadar semboyan, tetapi pedoman nyata dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Oke, untuk materi ketiga kita akan membahas tentang Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Pancasila merupakan dasar dan fondasi utama bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai satu kesatuan yang utuh, setiap sila Pancasila saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai di dalamnya membentuk jati diri bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Sejarah lahirnya Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Pada masa itu, para tokoh bangsa berusaha mencari dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, para tokoh bangsa berdiskusi dan mengusulkan berbagai gagasan. Dari hasil pemikiran inilah kemudian akhir rumusan dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Tokoh-tokoh perumus Pancasila, ada 3 tokoh utama yang berperan besar dalam perumusan Pancasila, yaitu 1. Insinyur Soekarno yang dikenal karismatik, ahli berbicara, dan mampu menyatukan berbagai aliran pemikiran. Beliau mengusulkan nilai-nilai tentang kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang kedua, Muhammad Yamin, seorang intelektual dan sejarawan yang mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, Dr. Soepomo, seorang ahli hukum dan akademisi yang berpendapat bahwa negara harus bersifat kekeluargaan dan integralistik. Ia menekankan pentingnya persatuan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang selanjutnya, makna Pancasila sebagai kesatuan utuh. Sebagai kesatuan utuh, Pancasila berfungsi untuk menyatukan seluruh keberagaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penerapan nilai-nilai kesatuan ini dapat dilakukan dengan cara 1. Mencintai tanah air dan bangsa, 2. Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, 3. Menjaga persatuan dan kerukunan, 4. Menumbuhkan sikap adil dan toleransi terhadap sesama. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dan arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Masyarakat Indonesia diharapkan mampu hidup rukun, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Artinya, setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila adalah landasan utama bangsa Indonesia yang memiliki fungsi ganda sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman hukum dan arah politik bangsa. Sebagai kesatuan utuh, Pancasila mempersatukan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral dalam bertingkah laku. Dan sebagai ideologi negara, Pancasila tetap relevan dan terbuka terhadap perkembangan zaman, menjadi filter terhadap pengaruh luar, serta memperkuat identitas bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita ikut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Oke, materi keempat kita akan membahas tentang aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan dasar atau keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama tempat kita belajar tentang kehidupan. Di dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur agar tercipta suasana yang harmonis, penuh kasih sayang, dan serta saling menghormati. Aturan-aturan yang berlaku di dalam keluarga menjadi pedoman untuk menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam kehidupan bersama. Aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan penerapannya. Setiap keluarga pasti memiliki aturan yang berkaitan dengan tata tertib, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati antar anggota. Misalnya, anak wajib membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, serta menghormati ayah dan ibu. Penerapan aturan ini dapat dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan hubungan keluarga yang rukun dan saling memahami. Tujuan dibuatnya aturan dalam keluarga. Aturan keluarga dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi justru untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan di dalam rumah. Tujuannya antara lain 1. Menciptakan keteraturan dan kedisiplinan dalam kehidupan bersama. 2. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan memahami batasan masing-masing anggota keluarga. 3. Membentuk karakter dan nilai moral yang baik bagi setiap anggota keluarga. Dengan adanya aturan, setiap orang di dalam keluarga belajar tanggung jawab dan menghormati satu sama lain. Yang selanjutnya, hak setiap anggota keluarga. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota memiliki hak yang perlu ditaati dan dipenuhi, di antaranya hak untuk dihormati baik oleh orang tua maupun saudara, hak mendapatkan kasih sayang sehingga merasa aman dan dicintai, hak untuk didengarkan terutama saat ingin berpendapat atau menyampaikan perasaan, hak memperoleh perlindungan agar terhindar dari bahaya dan kekerasan. Pemenuhan hak-hak ini membantu menciptakan suasana rumah yang damai, penuh perhatian dan keakraban. Yang selanjutnya, kewajiban masing-masing anggota keluarga. Selain memiliki hak, setiap anggota keluarga juga memiliki kewajiban. Kewajiban ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di rumah. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Misalnya, orang tua bertanggung jawab mencari nafkah dan mendidik anak, sedangkan anak berkewajiban menghormati orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Kewajiban bukan sekadar tugas formal, tetapi juga bentuk nyata dari rasa peduli dan cinta terhadap keluarga. Yang selanjutnya, contoh kewajiban anggota keluarga. Beberapa contoh kewajiban yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Menghormati dan mentaati aturan keluarga. 2. Membantu pekerjaan rumah dan bekerja sama seperti membersihkan kamar atau mencuci piring. 3. Menjaga komunikasi dan saling menghargai antar anggota keluarga. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, hubungan keluarga akan semakin erat dan penuh pengertian. Kesimpulannya, aturan hak dan kewajiban dalam keluarga adalah fondasi utama kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Aturan membantu setiap anggota memahami peran, batasan, dan tanggung jawabnya. Hak menjamin bahwa setiap individu mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan. Sementara kewajiban mengajarkan kedisiplinan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota keluarga. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, keluarga akan menjadi tempat yang nyaman, damai, dan penuh kebahagiaan bagi semua anggotanya. Oke, untuk materi kelima, kita akan membahas tentang aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pengertian umum. Sebelum membahas
materi lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertian dari ketiga hal ini. Aturan adalah pedoman yang mengatur perilaku agar kehidupan menjadi tertib dan adil. Hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Hak tidak akan berjalan tanpa kewajiban, dan kewajiban harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi, aturan, hak, dan kewajiban saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan bersama. Yang selanjutnya, contoh penerapan di sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga kedisiplinan dan tanggung jawab. Di sekolah, aturan yang berlaku misalnya datang tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan bersikap sopan kepada guru serta teman. Kemudian, setiap siswa juga memiliki hak, seperti hak untuk belajar dengan nyaman, menggunakan fasilitas sekolah, serta mendapatkan bimbingan dan penilaian yang adil. Namun, di balik hal tersebut, ada juga kewajiban, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati tata tertib, dan menjaga nama baik sekolah. Ketiga, semua warga sekolah, baik siswa maupun guru, melaksanakan aturan hak dan kewajiban dengan seimbang. Maka suasana belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan tertib. Yang selanjutnya, contoh penerapan di lingkungan sekitar. Selain di sekolah, aturan hak dan kewajiban juga berlaku di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya, aturan yang ada di masyarakat seperti menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, tidak membuat keributan, serta ikut kerja bakti. Kemudian, setiap warga juga memiliki hak, yaitu merasa aman, menikmati fasilitas umum, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, kewajiban kita di lingkungan adalah menghormati tetangga, ikut bergotong royong, membayar iuran, dan menjaga nama baik lingkungan tempat tinggal. Jika setiap warga melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak semua orang akan terpenuhi dan lingkungan akan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan untuk ditinggali. Yang selanjutnya, pentingnya menjalankan aturan hak dan kewajiban. Menjalankan aturan hak dan kewajiban memiliki manfaat penting dalam kehidupan kita. Pertama, menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab, sehingga kita menjadi pribadi yang teratur dan bisa dipercaya. Kedua, menjamin keadilan dan terpenuhnya hak setiap orang, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ketiga, mencegah terjadinya konflik dan membangun keharmonisan antar individu maupun antar warga. Yang terakhir, membantu karakter serta moral yang baik dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketika kita mentaati aturan dan menjalankan kewajiban dengan baik, kita juga membantu menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan harmonis. Penutup dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan, hak, dan kewajiban adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan melaksanakannya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, kita betul membangun kehidupan yang lebih tertib, aman, dan seimbang. Oke, untuk materi ke-6, kita akan membahas tentang konsep norma beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama di keluarga ataupun sekolah. Materi ini sangat penting karena sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk mentaati norma dan berpartisipasi dalam musyawarah. Dengan memahami hal ini, kita bisa hidup tertib, adil, dan saling menghargai baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengertian norma dan kesepakatan. Pertama, mari kita bahas pengertian dan fungsi norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat. Tanpa norma, kehidupan akan menjadi kacau karena setiap orang akan bertindak sesuka hati. Selanjutnya ada kesepakatan, yaitu hasil dari keputusan bersama yang dibuat melalui musyawarah. Kesepakatan ini penting karena menjadi dasar dalam menetapkan aturan baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Jadi norma dan kesepakatan saling berkaitan dalam menjaga keteraturan hidup bersama. Yang selanjutnya, jenis-jenis norma. Secara umum, norma dibagi menjadi 5 jenis. 1. Norma agama, yaitu aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dianggap dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman
yang berasal dari hati nurani manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3. Norma kesopanan, yaitu aturan yang berkaitan dengan tata krama, sopan santun, dan kebiasaan dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya. 5. Norma adat, yaitu aturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Kelima norma ini saling melengkapi dan berfungsi menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. 1. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus pantas kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. 2. Dasar konstitusi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 27 sampai pasal 34. 3. Contoh hak warga negara. Hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak untuk hidup aman dan damai. 4. Contoh kewajiban warga negara. Kewajiban mentaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam membela negara, dan menjaga persatuan serta ketertiban umum. Jika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka kehidupan bernegara akan menjadi adil dan harmonis. Yang selanjutnya, musyawarah dalam membuat aturan bersama di keluarga ataupun sekolah. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan dengan berdiskusi dan mencari kesepakatan bersama. Musyawarah bisa dilakukan dengan berbagai lingkungan seperti 1. Dalam kehidupan keluarga, misalnya menentukan aturan rumah, jadwal piket, ataupun keputusan penting lainnya. 2. Di lingkungan sekolah, contohnya saat menentukan peraturan kelas, memiliki ketua kelas, atau membahas kegiatan sekolah. 3. Nilai dan manfaat musyawarah, yaitu melatih tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa persatuan, dan menghasilkan keputusan yang adil untuk semua pihak. Musyawarah juga merupakan wujud dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang selanjutnya, pentingnya norma dan musyawarah dalam kehidupan warga negara. Norma dan musyawarah memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Antara lain, 1. Menjadi pedoman agar setiap warga bertindak sesuai nilai yang berlaku. 2. Menjalin hubungan yang harmonis dan adil dalam kehidupan sosial. 3. Menghidupkan nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendorong kerjasama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Mencegah konflik dan menciptakan suasana yang damai. 6. Membentuk karakter warga negara yang bijak dan bertanggung jawab. 7. Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang beretika dan cinta tanah air. Dengan memahami dan menerapkan norma serta musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.